delegates, ladies and gentlemen. Thank you, Brazil, for welcoming us to this remarkable city, a living monument to modern vision and national aspiration. It reminds us that bold ideas, when grounded in purpose, can reshape a nation's destiny. Allow me to introduce myself. My name is Agus Harimurti Yudhoyono, the Coordinating Minister for Infrastructure and Regional Development of the Republic of Indonesia. This marks Indonesia's first participation in the BRICS Urbanization Forum since joining the group. As the world's fourth most populous nation and a pivotal country in Southeast Asia, a region of dynamic growth, we bring both weight and hope to our shared pursuit of global prosperity and sustainability. Today we gather as representatives of diverse nations, yet united by a single conviction. The future of our people will be shaped in our cities. President Prabowo Subianto has placed that conviction at the core of Indonesia's development agenda. Like many of you, we face the twin pressures of rapid urbanization and escalating climate risk. Today, more than half of our population lives in cities, and this will rise to 70% by 2045. Urban growth must therefore be sustainable, inclusive, and resilient. Yet, 1 in 5 Indonesians still lacks access to safe, affordable housing. We cannot accept a future where opportunity is gated by geography or income. No one must be left behind. Our response is an integrated approach that connects land, housing, transport, water, and energy into unified, sustainable infrastructure systems. Each investment is designed to deliver multiple dividends: decent jobs, stronger resilience, greater dignity, and lasting prosperity. That same spirit animates this forum. The BRICS members and partners are home to over half of the world's population. We produce over 2/3 of the world's steel and cement, the backbone of housing and infrastructure. And with China and India set to add 670 million urban residents by 2050, our choices will shape how billions live, move, and thrive. Excellency Sohal Muhammad Al-Masri of the United Arab Emirates. We extend our deepest gratitude for his all-gracious support on behalf of the upcoming construction of Sheikh Zayed Mosque and the Islamic Center. We trust that the strong bond between Indonesia and the United Arab Emirates will continue to blossom and flourish as time moves forward. It is our hope that this mosque become a center for Muslim activities in Solo for years to come. We desire that the future bring greater knowledge, both technological and religious faith, to these sacred grounds. May all Muslims who enter through its gates be filled with a sense of joy and admiration for this great city. Oke, teman-teman, kembali lagi bersama dengan saya di channel ini. Salam NKRI, harga mati. Nah, teman-teman, di dalam sebuah cuplikan video yang barusan kita tonton tadi, kita bisa melihat ada dua figur atau pemimpin di bangsa kita yang saat ini. Yang satu adalah Pak Gibran yang saat ini menjabat sebagai Wakil Presiden Rakyat Republik Indonesia saat ini, dan yang satunya adalah Pak AHY atau Pak Agus biasa disebut. Nah, teman-teman, mereka sedang berpidato tadi ya, teman-teman. Kita bisa melihat dari segi berbahasa Inggrisnya aja siapa yang lebih layak, teman-teman. Siapa yang pembicaraannya, cara ininya berpidatonya, siapa yang lebih layak dan siapa yang lebih mantap. Nah, teman-teman, juga ada informasi yang barusan kita lihat hari ini juga ya. Di sini dikatakan bahwa berpotensi dimaksudkan begini peluang Anies dan AHY ya, gantikan Gibran reka booming raka. Oke. Ya, teman-teman, Direktur
Rumah Politik Indonesia yang biasa disebut adalah RPI, ya, Fernando Emas menakar sejumlah peluang dan kans calon pengganti Gibran Reka Buming, ya. Reka sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia yang bila mana nantinya berhasil dimakzulkan. Ya, ini ada rencana, ya, ini masih belum pasti teman-teman, tapi ada rencana untuk usulan si Mas Gibrannya akan dimakzulkan. Oke. Kita teruskan teman-teman ya. Fernando memberikan analisisnya atas peluang dua sosok pengganti dari Gibran Reka Buming Raka. Fernando menyinggung nama Anies, nah termasuk Anies, ya, Baswedan dan Agus Harimurti Yudhoyono atau biasa disebut AHY. Nah, sebagai sosok pengganti Gibran bila mana dimakzulkan, teman-teman. Oke. Nama yang disodorkan untuk menggantikan posisi Gibran juga sudah dimunculkan, yaitu Anies Baswedan. Munculnya nama Anies Baswedan untuk menggantikan posisi Gibran memunculkan kecurigaan bagi saya. Jelas, Fernando kepada wartawan Jakarta tanggal 19 Juni tahun 2025, teman-teman. Oke, jangan-jangan dorongan untuk memakzulkan Gibran dari kelompok pendukung Anies, ya, Baswedan pendukung Anies Baswedan pada Pilpres tahun 2024 yang lalu, ya. Apabila ada tokoh yang mendorong pemakzulan Gibran merupakan pendukung pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar pada Pilpres tahun 2000, kata Fernando, ketimbang Anies, Fernando menuturkan lebih berpeluang tokoh politik yang bergabung dalam pemerintahan Presiden Prabowo untuk menggantikan Gibran sebagai Wakil Presiden RI yang saat ini. Oke, kita lanjutkan teman-teman ya. Dari 4 tokoh partai yang berpotensial mendampingi Prabowo apabila bisa dilakukan pemakzulan terhadap Gibran adalah Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau biasa disebut AHY, ya. Fernando memandang dalam beberapa kali AHY mendapatkan pujian dari Presiden Prabowo Subianto karena dinilai kinerjanya sangat memuaskan, teman-teman. Selain itu, Susilo Bambang Yudhoyono atau biasa disebut adalah SBY yang merupakan ayah dari AHY, memiliki hubungan yang dekat dan pernah bersama-sama menempuh pendidikan di Akademi Militer seperti yang pernah diucapkan oleh Prabowo. Tegas dia. Situasi itu tegas. Fernando memperkuat lantaran Prabowo dan SBY, ya, merupakan purnawiran TNI berpangkat jenderal. Fernando mengingatkan SBY pernah menjabat sebagai presiden selama 2 periode. Tetapi apapun yang akan diambil oleh elit politik, ya, saya berharap semua untuk kepentingan negara dan seluruh rakyat Indonesia akan hanya untuk kepentingan bukan hanya untuk kepentingan segelintir orang. Tandasnya, oke. Sebelum pada tanggal 2 Juni tahun 2025, Forum Purnawiran Prajurit TNI secara resmi bersurat ke Majelis Permusyawaratan Rakyat atau ke MPR, teman-teman, dan Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, untuk mengusulkan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Reka Buming Reka. Nah, Purnawiran TNI menilai proses pencalonan Gibran sebagai pasangan Presiden Prabowo Subianto tak lepas dari intervensi relasi keluarga lewat Ketua Mahkamah Konstitusi saat itu Anwar Usman. Namun sikap pemimpin DPRD dan MPR masih menunjukkan kecenderungan untuk tidak menggubris usulan pemakzulan putra sulung mantan Presiden Jokowi Dodo itu. Wakil Ketua MPR Sufmi Dasko Ahmad mengatakan para legislator sedang kembali ke masing-masing daerah pemilihan. Ini kan kebetulan reses, saya akan datang, Pak Sekretaris Jenderal juga enggak ada. Saya ingin lihat suratnya.
Suratnya masih di Sekjen, jadi belum sempat baca, ucap Daco saat ditemui di Komplek Parlemen Jakarta pada Rabu tanggal 3 Juni tahun 2025. Adapun Ketua MPR Ahmad Zurani mengatakan belum memonitori surat forum purnawiran prajurit TNI tersebut. Saya belum masuk kantor. Nah, karena mau libur Lebaran Idul Fitri, Sekretaris Jenderal Partai Gerindra seusai salat Idul Adha Sajid Jakarta pada Jumat Juni. Nah, ada lagi teman-teman tambahan dari ini tentang Gibran lagi. Oke, ini adalah tanggapan dari Muhammad Mahfud MD. Oke, Gibran terancam dimalzukan. Mahfud MD belak-belakan 4 nama pengganti Wapres, AHY, Puan, Ganjar, Anies. Nama Anies tetap terdaftar, guys. Muhammad MD mengungkapkan nama-nama yang berpeluang menjadi pengganti Gibran Reka Buming Reka jika dimajukan dari kursi Wakil Presiden Republik Indonesia. Pakar Ketua Hukum Negara Muhammad MD tersebut jika Gibran dimajukan maka MPR bakal memilih 2 kandidat yang diajukan oleh Presiden Prabowo Subianto. Ada beberapa nama yang dinilai berpeluang menggantikan Gibran jika benar-benar dimajukan. Berapa nama itu diantaranya Puan Maharani, Agus Harimurti Yudhoyono, hingga Anies Baswedan. Hal itu disampaikan Muhammad melalui podcast yang ditanya di channel YouTube-nya. Pada Selasa tanggal 10 Juni tahun 2025, ia mengatakan Prabowo memiliki kebebasan untuk memilih 2 kandidat tersebut. Secara formal, kalau pemajuan ini terjadi secara politik, kemungkinan itu secara konstitusi sudah diatur. Jika wakil presiden berhalangan tetap atau dimajukan, maka MPR memilih wakil presiden dari 2 calon yang diajukan oleh presiden, kata Muhammad Mahfud MD, dikutip dari kanal YouTube-nya kemarin, teman-teman. Nah, jadi teman-teman, sekian berita yang kita ikutin terus setiap hari, dan supaya bisa saling berkomentar, tukar pikir, jangan sampai teman-teman juga tidak mengikuti berita ini, karena kita menjaga terus, kawal terus informasi ini supaya secepatnya mudah-mudahan Gibran juga dimajukan.